Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading, masih di analisa pagi. Hari ini hari Senin 21 Agustus 2023. Di hari ini kita langsung di chartnya XAU USD. Kita lihat di XAU USD kondisi saat ini berada di 1889 ya. Harga sudah jatuh berada di bawah 1900 ya. Mampukah nanti emas untuk lebih kuat atau menekan lebih kuat dari US dollar? Kita akan coba untuk melihat secara teknikal dulu. Kita akan coba secara teknikal dulu, kira-kira apakah ada potensi untuk bergerak lebih kuat atau sebaliknya. Kita akan coba lihat ya. Kita coba untuk buatkan garis bantunya dulu dari yang terdekatnya ya. Kita tarik yang terdekatnya dulu. Oke, kita tarik garis trennya. Kalau kita amati dari garis tren yang ada, masih mengindikasikan trend seller masih cukup kuat di sana. Kemudian yang terakhir dari Jumat kemarin di posisi satu yang terendah ya, hari Jumat kemarin di 1886 ya, persis berada mendekati di swing hari sebelumnya di 17 Agustusnya. Nah, kalau kita lihat dari teknikal yang ada ya, kita coba untuk tandai ya, secara teknikal kita akan coba tandai dari swingnya ini terhenti sampai di sana. Artinya mencoba kembali menekan dari harga di bawah, mencoba untuk menekan harga lebih rendah dari 1884 poin sekian ya. Ini ternyata gagal dan kemudian mulai perlahan ditolak oleh bullish ya, hingga pergerakan ditutup dengan sedikit koreksi ya, sedikit terkoreksi. Nah, dari pergerakan ini kita nanti akan menguji dulu karena sudah mulai ada penolakan, kemudian naik. Kita akan uji dulu apakah nanti mampu menembus di area di sini. Kita akan tandai dengan warna yang berbeda untuk nanti menguji kekuatan bullish, apakah nanti mampu menembus area swing ini atau area level ini. Kalau nanti mampu menembus, maka kita simulasikan seperti ini. Di area 19190 atau berada mendekati 1900 akan kembali terkoreksi. Kemudian selanjutnya akan bergerak kembali naik ya jika tidak mampu menembus level support berikutnya ya. Sehingga dari sinilah nanti akan dimulai tren baru atau tren yang berbalik dari sebelumnya turun akan menjadi naik. Ya perlahan dari sana nanti akan mulai bergerak naik ya. Tetapi tentu setiap pergerakan kita akan uji dengan area levelnya ya. Ketika dia bergerak naik, kita amati resistennya yang terdekat apakah mampu dilewati atau justru akan mulai memantul di sana. Nanti kita akan perhatikan. Ini simulasinya ketika nanti seller tidak mampu mempertahankan harga di bawah harga 1885. Namun tentu akan berbeda ketika dia akan bergerak
lebih kuat berada di bawah 1885, tren akan kembali mendominasi ya, yakni tren turun akan kembali mendominasi, sehingga fokus kita adalah sell ya, dengan tentu tetap lebih berhati-hati mengingat berada di harga yang cukup rawan ya, harga yang cukup rendah. Kita lihat dari pergerakan hingga di beberapa hari terakhir, bahkan kalau kita amati sudah lebih dari 1 minggu terus merosot, emas terus merosot hingga saat ini harga sudah berada di bawah 1.900. Nah, sekali lagi ini adalah simulasi untuk nanti potensi ke depan. Jika maka akan timbul akibat nanti ya. Kita akan manfaatkan potensi naik dan turunnya. Kita akan memanfaatkan potensi naik dan turunnya untuk taking profit atau untuk entry point di sana dengan menempatkan area yang potensial tentunya. Kemudian dengan target juga yang realistis ya. Oke, kita menempatkan posisi buy kita atau kita menempatkan posisi buy-nya di 1892. Kita tempatkan posisi buy di 1893 ya. Yang terdekat kita tempatkan buy di 1893 poin sekian. Kemudian kita nanti akan targetkan hingga di 1899, sekaligus ini nanti kita jadikan sebagai area resistennya 1899 sekaligus untuk area resisten. Jadi kita nanti akan uji di sini apakah nanti mampu menembus atau sebaliknya akan mulai berbalik di sana. Selanjutnya untuk resisten berikutnya atau kita jadikan untuk target berikutnya kita tempatkan di 1906 poin sekian. Kita bisa menempatkan posisi ini untuk pendingnya atau pending order. Kita juga bisa menempatkan posisi kita ketika mendekati area ini sehingga kita menunggu. Kita bisa gunakan nanti saat break di sana kemudian baru entry dan seterusnya. Ketika mendekati harga ini baru kita entry, atau kita juga bisa tempatkan di awal untuk memanfaatkan potensi dan peluang dari pending ordernya. Area tertinggi, puncak tertingginya kita tempatkan di 1914 ya. Atau area jenuhnya kita akan tempatkan di 1914. Ini sebagai area jenuhnya, di mana di area ini nanti kita tentu lebih berhati-hati melihat pergerakan demi pergerakan. Fokus kita cari ya, titik baliknya atau titik hentinya di situ ya. Tentu dengan melihat tanda-tanda yang ada, dengan melihat ciri-ciri market itu akan berbalik. Selama itu belum muncul, maka jangan dilawan ya, jangan melawan tren yang sedang berjalan atau sedang aktif di sana. Kemudian dari sisi yang sebaliknya ya, kita melihat nanti apakah nanti akan lewat di 1884 ini. Kalau nanti lewat, kita bisa menempatkan posisi entry kita ya di 1883
Sell kita tempatkan di 1883 poin sekian. Sampai di mana targetnya? Kita akan coba lihat apakah ada area yang cukup berpotensi atau mendekati levelnya. Kita tempatkan untuk targetnya ini di kisaran 1877 ya. Berikutnya nanti kita akan tempatkan di puncaknya atau di support berikutnya. Terakhir kita akan uji area itu dengan titik jenuhnya ya, dengan menempatkan titik jenuhnya. Oke, kita coba lihat secara detail ya dengan melihat garis yang sudah kita tandai. Kita targetkan tadi di 19 ini cukup apa enggak kira-kira. Oke, kita turunkan sedikit. Sell kita tempatkan di 1883 dengan target yang terdekat di 1877 poin sekian. Kemudian untuk berikutnya, target berikutnya sekaligus sebagai area support ya. Support selanjutnya kita tempatkan di 1870 poin sekian ya. Area jenuh kita tempatkan di 1861 ini. Untuk area jenuhnya kita tempatkan di 1861. Apakah nanti di area ini ada penolakan yang signifikan? Apakah ada nanti kekuatan yang berkurang juga signifikan? Nanti kita akan melihat trigger yang ada di sana. Ya, sekaligus lebih berhati-hati ketika mendekati titik jenuhnya ya, karena di harga rendah tentu yang terbaik adalah menempatkan posisi beli. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, yang kita bisa buatkan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi pembuka untuk kita. Dan bagi teman-teman yang sudah punya rencana, tentu silakan dijalankan sesuai dengan rencana trading masing-masing. Bagi yang belum ada rencana trading, bisa jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan atau setidaknya untuk membuat simulasi bagaimana nanti potensi ke depan. Yang paling penting adalah sesuaikan dengan gaya kita, sesuaikan dengan risk management kita, dan jangan memaksa dengan kemampuan yang belum kita punyai ya. Sesuai dengan kemampuan kita sehingga target kita juga terukur, batas resiko yang kita tempatkan juga terukur. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini maksimum profit kita. Sampai ketemu di update berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.